welcome untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum pelajaran kita mulai, saya akan absen terlebih dahulu. Mungkin ada di antara anak yang belum hadir, ada yang masih dalam perjalanan, atau mungkin hari ini tidak bisa hadir bersama kita di kelas ini. Adinda Jessica, Adinda Salma, Aditya Rizik, mantap. Alia Salma, Saya Pak. Ambarwati, siapa? Depa, Chandra ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, saya ada sedikit pemanasan. Ya, tolong nanti kalian berdiri sebentar. Berdiri. Jadi biar lebih semangat di pagi hari ini. Ya, kalau nanti saya menyebut pegang telinga, berarti yang dilihat adalah mulut saya, bukan tangan saya. Nanti yang salah silakan langsung duduk terlebih dahulu. Oke, konsentrasi. Pegang hidung, pegang telinga. Yang salah duduk, pegang mata. Oke. Jadi sebelum pelajaran kita mulai, sesuai dengan instruksi dari pemerintah, kita ada sebuah gerakan literasi digital atau gerakan literasi nasional. Sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk mengeksplor atau mengupdate berita yang ada di Indonesia, bahkan ada yang berita di luar negeri. Nah, terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, mungkin ada di antara kalian yang tahu tentang perkembangan agama Hindu dan agama Buddha, baik di Banyuwangi, di Jawa Timur, atau mungkin di Indonesia. Mungkin ada di antara kalian yang sudah membaca literatur tentang perkembangan agama Hindu. Ya, Mbak Nindya mungkin? Ya, tolong yang lain diperhatikan. Ini perkembangan informasi terkait dengan agama Hindu sebelum kita masuk ke materi pelajaran sebagai proses pembelajaran era digital. Festival Hindu tampilkan ragam kesenian Nusantara. Festival seni keragaman Hindu tingkat nasional juga yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, menampilkan berbagai ragam kesenian daerah yang bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebudayaan. Kesenian telah menjadi bagian dari upacara keagamaan Hindu, kata Ketua Umum Panitia Festival 1, Mandes Sukesna, saat konferensi pers di Surabaya hari Rabu. Berita yang tadi dibaca mungkin ada intisari yang bisa disampaikan ke teman-teman. Ini terkait dengan perkembangan agama Hindu, bahwa ternyata kesenian agama Hindu atau kepercayaan agama Hindu itu tetap berlangsung mulai dari dulu sampai sekarang, ya. Terwujud dengan kegiatan apa tadi? Festival Hindu itu se-Indonesia. Ya, se-Indonesia. Jadi ini sebagai bentuk bahwa ternyata perkembangan agama Hindu mulai dari abad ke-8 Masehi sampai sekarang ini juga masih terus dilestarikan, ya, sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Oke, terima kasih Mbak Nindya. Tepuk tangan untuk Mbak Nindya untuk literasi kita pada pagi hari ini. Ya, jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tentang teori masuknya agama Hindu Buddha. Sebelumnya, ya, silakan dikeluarkan buku paketnya. Ya, silakan dibaca dulu 5 menit materi agama Hindu Buddha di Indonesia. Oke anak-anakku, sudah selesai bacanya? Ya, sudah 5 menit. Ya,
Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kompetensi inti yang akan kita capai sesuai dengan KI 1 dan KI 2, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, sopan santun, ramah lingkungan, dan seterusnya. Kemudian KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seterusnya, sesuai dengan bakat, minat untuk memecahkan masalah. Kemudian kompetensi dasar, menganalisis berbagai teori tentang masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, yang pertama, ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Hah? Apa? Candi Borobudur. Kalau yang ini? Ya. Ini merupakan apa? Stupa ya, peninggalan di Candi Borobudur. Kalau ini kita ambil apa ini? Kita ambil gambar ya. Kita ambil secara keseluruhan dari atas. Ini merupakan peninggalan kerajaan ya, Mataram kuno. Siap. Bercorak Hindu apa Buddha? Bercorak Buddha. Betul sekali. Bercorak agama Buddha. Ini juga peninggalan arsitektur dalam bidang seni rupa atau seni pahat. Yang selanjutnya, coba kalian amati. Kira-kira ini bentuk atau gambar apa? Ya, ini merupakan pertama kali prasasti yang ditemukan di Indonesia. Tepatnya di Kerajaan Kutai. Prasasti Yupa. Ya, prasasti Yupa sebagai pertanda masuknya atau berakhirnya zaman pra-aksara. Ada yang tahu kira-kira pengertian animisme itu apa? Animisme merupakan kepercayaan dari bahasa Latin anima atau roh, yakni kepercayaan kepada makhluk halus, dan roh adalah asas kepercayaan agama yang awalnya muncul di sekitar manusia primitif. Kepercayaan animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini seperti kawasan tertentu, gua, pohon atau batu besar memiliki jiwa yang mesti dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia, malah membantu mereka dari semangat dan roh jahat dan juga dalam kehidupan keseharian mereka. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kasih aplaus untuk Bilqis. Ya. Nah, kalau kita amati bahwa lahirnya agama Hindu-Buddha itu merupakan sebuah sinkritisme. Ada yang tahu pengertian sinkritisme itu apa? Ya, India. Sinkritisme merupakan perpaduan atau percampuran dari suku bangsa Arya dengan suku bangsa Dravida. Oke, siap. Terima kasih, betul sekali. Ada yang tahu kira-kira siapa yang dimaksud dengan suku bangsa Arya dan siapa yang dimaksud dengan suku bangsa Dravida? Asal-usul bangsa Arya. Peradaban besar yang dibangun oleh bangsa Dravida tersebut kemudian mendapat serangan dari sebuah bangsa pendatang, yaitu berasal dari daratan Eropa antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, dikenal dengan nama bangsa Arya. Bangsa ini hidup secara nomaden dengan membawa budaya, bahasa, dan kepercayaan yang telah mereka bangun di tempat asal mereka. Bangsa Arya kemudian perlahan-lahan menyebar ke seluruh wilayah India membentuk sebuah kebudayaan baru. Oke, siap. Terima kasih. Ya, nanti ada beberapa teori, mulai dari teori Brahmana, teori Ksatria, Waisya, Sudra, dan sebagai pembanding itu adalah teori arus balik. Nah, bagaimana pendapatnya? Kemudian siapa yang mengemukakan teori ini? Nanti akan kita bahas, dan saya akan membentuk kelompok, ya, kelompok kerja. Jadi nanti kalian membahas tentang teori masuk agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi siswa dibagi menjadi 5 kelompok, beranggotakan 6, 7, sampai 8 orang. Setiap kelompok mendapatkan tugas ini, menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya, untuk tugas kali ini, kalian boleh ambil pendapat atau teori atau jawaban lewat internet. Ya, nanti kalian bisa searching. Kemudian bisa mengambil dari literatur atau buku yang sudah kalian siapkan, atau mungkin tukar pikiran dengan teman satu kelompok. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan pendapat kalian hanya dari satu sumber, tetapi dari berbagai macam sumber, supaya pemahaman kita lebih menyeluruh atau lebih luas. Ya, silakan dikerjakan.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, khususnya teori arus balik. Teori arus balik yang menemukan adalah FDK Bos. Menurutnya yang menyebarkan Hindu-Buddha yaitu para intelektual yang ikut menumpang kapal-kapal dagang. Mereka menyebarkan ajarannya karena pengaruhnya itu ada di antara tokoh masyarakat yang tertarik untuk mengikuti ajarannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dipelopori atau disebarkan oleh para kaum Brahmana yang berasal dari India. Brahmana sendiri adalah pemuka agama dalam sistem kasta, memiliki kedudukan paling tinggi dari golongan lainnya. Kita mulai berdiskusi. Jadi nanti kita berharap dari tiap-tiap kelompok yang sudah membuat hasil karya ini, nanti kalian presentasikan, kalian pertahankan pendapat kalian tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Kelompok yang lain menanggapi, dan yang kurang jelas silakan dikomunikasikan atau ditanyakan. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori Brahmana. Menurut kelompok kami, teori yang paling betul adalah teori Brahmana. Mengapa? Karena agama Hindu bukan agama yang demokratis. Karena urusan keagamaan menjadi monopoli kaum Brahmana, sehingga hanya golongan Brahmana yang berhak dan mampu menyiarkan agama Hindu. Yang kedua, bukti fisik dari teori tersebut adalah prasasti Indonesia yang pertama kali ada menggunakan bahasa Sanskerta. Sedangkan di India sendiri bahasa itu hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Jadi hanya kaum Brahmana lah yang mengerti dan menguasai penggunaan bahasa tersebut. Oke, terima kasih dari kelompok 3. Ya. Menurut kelompok kami, teori arus balik inilah yang paling benar dengan menitik beratkan keaktifan orang Indonesia dalam masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Teori ini didukung oleh FDK Bos. Saat pertama kali India menjalin hubungan dengan Indonesia, bukan hanya para pedagang yang pertama kali datang, melainkan para intelektual yang ikut menumpang kapal pedagang. Terima kasih dari semua kelompok sudah menyatakan pendapatnya. Kita mari diskusikan bersama, kira-kira mana di antara kelima teori itu yang mendekati kebenaran atau yang paling benar. Dari beberapa kelompok punya pendapat yang berbeda-beda, mulai kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita kaji bersama, kira-kira mana di antara kelima tadi yang mendekati kebenaran. Oke, dari kelima teori tadi, mari kita amati, kita flashback ke belakang dulu. Ketika berakhirnya masa praaksara, bahwa masa praaksara itu ditunjukkan dengan ditemukannya sebuah prasasti atau tulisan. Nah, kalau kita berangkat ke sini juga, jadi berakhirnya mulainya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu juga berawal dari ditemukannya sebuah prasasti. Ya, dari beberapa teori tadi atau pendapat kelompok, kita simpulkan bersama dari bukti yang ada bahwa ternyata dalam mitologi Hindu, kasta yang paling berperan atau paling dominan itu kasta apa? Kasta Brahmana. Jadi kasta yang lain itu tidak punya kesempatan atau tidak punya kewenangan menyebarkan agama Hindu. Karena apa? Karena segala macam bentuk kegiatan peribadatan itu didominasi atau dilaksanakan oleh kaum Brahmana. Maka bisa dipastikan atau bisa disimpulkan teori yang mendekati kebenaran itu adalah teori Brahmana. Bukan berarti mengabaikan kelompok atau pendapat dari beberapa teori masuknya Hindu-Buddha, tetapi karena bukti yang ada mengarah teori Brahmana yang mendekati kebenaran. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Jadi perkembangan kerajaan Hindu-Buddha itu ternyata masuk ke semua bidang pengaruhnya. Ada dalam bidang pemerintahan, ada bidang sosial, bidang keagamaan, dan bidang seni budaya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan
perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang pemerintahan itu apa? Pengaruh perkembangan agama Hindu-Buddha di bidang politik dan pemerintahan. Munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya, Singosari, Mataram Kuno, dan lainnya. Sistem pemerintahan mengikuti pola dari India, yaitu kerajaan. Oke, terima kasih. Itu dalam bidang pemerintahan dan agama. Kemudian dalam bidang yang lain? Bidang ilmu pengetahuan. Dikenalnya sistem pengetahuan yaitu seperti huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta menjadi pembuka jalan bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan. Para Brahmana berperan sebagai rohaniawan sekaligus ilmuwan. Ya, terima kasih anak-anakku. Jadi perkembangan pengaruh agama Hindu-Buddha di segala bidang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang terakhir, kira-kira apa hikmah yang bisa kita peroleh dari belajar perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia? Ya. Hikmah yang dapat diambil dari mempelajari pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Sebagai ilmu pengetahuan. 2. Mengetahui sejarah atau asal-muasal kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. 3. Saling menghargai untuk menciptakan suatu kesatuan. 4. Meningkatkan rasa toleransi. 5. Mengenal keragaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Ya, jadi kesimpulan pada pagi hari ini sudah kita sampaikan bahwa ternyata keanekaragaman itu menyebabkan pluralitas dan sikap saling menghormati antar pemeluk agama, ya. Jadi pertemuan kali ini bisa kita akhiri, kemudian tugas untuk minggu depan. Jadi sebagai bahan refleksi dan pembelajaran di rumah, buatlah kelompok dengan temanmu dan buatlah catatan atas permasalahan berikut. Coba kamu identifikasi benda-benda tinggalan masa Hindu-Buddha, baik dalam bentuk benda maupun budaya yang ada di sekitarmu. Nanti kalian cari kira-kira benda apa yang bisa kamu temukan terkait dengan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia, di daerahmu. Jangan di daerah tetangga atau di daerah desa tetangga, tapi di daerahmu. Mungkin ada. Menurut pendapatmu, bagaimanakah pengaruh Hindu-Buddha itu masuk ke Kepulauan Indonesia? Tugas dikerjakan di kertas folio minimal 75 kata untuk masing-masing pertanyaan. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, nggak ada? Ya, kalau nggak ada ini bisa dikerjakan di rumah. Terima kasih atas kerjasama dan semangat hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tepuk tangan semuanya. Ya, semoga pembelajaran hari ini bisa kita lanjutkan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.